Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Aldi Dolok Saribu dengan NIM 1722490644. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang pertemuan ke-15 yang isinya adalah pengembangan perangkat lunak menggunakan evolutionary prototyping studi kasus proyek CITINA. Organizational konteks, terdapat 3 stakeholder yang terlibat dalam pengembangan sistem CITINA. Sebuah customer company sebagai end user, perusahaan menyuplai perangkat lunak serta developer dan tim manajemen, dan akhirnya lembaga penelitian yang terorganisasi proyek mengenai proses perangkat lunak dan metode pemodelan, analisis, desain, dan pelaksanaan sistem. Salah satu manfaat dari Trojan Horse pendekatan kami adalah kemampuan itu memberi kami untuk memproses secara langsung cara orang yang akan berkolaborasi dan berkomunikasi selama pengembangan sistem, karena kita diperlukan sikap proaktif dari semua orang. Pembagian tugas ditujukan pada gambar kedua, nanti akan dijelaskan melalui video yang akan saya sertakan juga. Lalu yang isinya adalah customer company terlibat dalam proyek itu sebenarnya pengguna akhir, terutama insinyur senior dari dewan direksi. Mereka sangat berpengalaman pada berbagai aplikasi, yaitu manajemen daya, namun memiliki komputer moderat pengalaman, terutama dari sudut pandang pengguna, kerjasama mereka, dan komentar. Selama semua proses prototyping evolusi dan selalu sangat baik, yang mengarah ke sejumlah saran dan fitur baru ditambahkan ke prototype. Kegunaan dari sistem adalah penekanan utama mereka. Lalu setelah itu ada supplier company. Ini adalah sebuah contoh yang baik dari WKM rekayasa perangkat lunak, karena tim pengembangan didasarkan pada sejumlah kecil orang komputer terampil tanpa derajat lebih tinggi sekaligus terlibat dalam beberapa kecil atau proyek berukuran sedang. Mereka digunakan terutama pada pendekatan masukan saja, tetapi menyadari model lain dan metode pengembangan perangkat lunak. Mereka memiliki ketergantungan yang kuat pada alat platform dan pembangunan yang telah diadopsi oleh proyek. Proyek ini akhirnya memiliki 2 tahap masing-masing terkait dengan pembangunan 2 versi yang berbeda dari CITINA. Untuk versi pertama sendiri yang berurusan dengan 2 pembangkit listrik tenaga kecil, tetapi versi kedua adalah memantau semua 10 hidroelektrik pembangkit listrik dalam jaringan produksi. Proyek ini memiliki waktu untuk pengembangan sekitar 14 bulan. Tim proyek terdiri dari 2 orang dari lembaga penelitian, 1 proyek manager, 2 orang software engineering, 2 orang hardware engineer dari supplier company, dan 3 engineer senior dari dewan direksi customer company. Ini merupakan contoh gambar aktual project schedule ya. Seperti yang bisa kita lihat dari tabel di atas, sistem tugas pembangunan termasuk membangun 4 prototipe utama. 2 sesuai dengan versi pertama dari CITINA dan versi kedua CITINA V2. Tahap pertama mengambil 7 bulan dan 5 bulan kedua. Jika kita mengecualikan 2 bulan, evaluasi dan persyaratan berkumpul di antara. Kami mencatat bahwa tugas deskripsi yang disajikan merupakan indikator kegiatan utama. Tim bekerja pada sebuah proyek tersebut mengalami banyak iterasi dari yang diperkirakan. Ini merupakan contoh gambar dan berdasarkan gambar yang di atas, kita dapat dengan jelas melihat upaya peningkatan pada pengembangan dan pada tugas-tugas evaluasi prototipe. Pola ini dapat dilihat dalam kedua tahap proyek dengan masa evaluasi lebih pendek di antara. 1 harus menekankan bahwa periode evaluasi kedua jelas lebih pendek dari yang pertama. Ini merupakan gambar yang kelima. Bisa kita amati di sini. Dan pada gambar 5 kita dapat dengan jelas melihat kontribusi yang kuat dari lembaga penelitian dalam tugas analisis dan desain yang menurun dalam implementasi dan pengujian. Hal ini juga terlihat pengaruh penurunan institusi ini sebagai proyek berkembang. Jadi ada beberapa faktor ini menunjukkan kurva belajar dari tim pengembangan secara bertahap mengintegrasikan model baru dan metode yang diperkenalkan. Ini merupakan sebuah catatan penting tentang partisipasi pengguna akhir, terutama dalam pengumpulan persyaratan dan tugas evaluasi prototipe. Dan kita juga dapat dengan jelas melihat partisipasi mereka yang terus-menerus selama proyek. Jelas tidak termasuk periode pelaksanaan intens.
Mungkin secara singkat itu aja yang bisa saya sampaikan dari materi pertemuan ke-15 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan semesta memberkati. Terima kasih.